Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komenggar Suara Mantar Mawangsa dari absen 8 kelas 12 MIPA 2. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang permainan softball. Untuk pertama-tama saya akan membahas definisi dari permainan softball. Softball adalah salah satu cabang olahraga dalam permainan bola kecil. Di Indonesia, softball mirip dengan permainan bola kasti. Softball adalah permainan beregu yang setiap regu terdiri dari 9 orang pemain dan membutuhkan kerjasama tim untuk mendapatkan kemenangan. Menjadi juara dalam setiap pertandingan softball merupakan satu pemicu yang dapat membangkitkan semangat bagi setiap atlet yang akan bertanding. Untuk selanjutnya ada sejarah dari softball. Permainan softball lahir di Amerika Serikat yang diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago tahun 1887. Daya tarik yang utama mengapa permainan ini cepat dicintai masyarakat karena permainannya berbeda-beda dengan baseball. Softball dapat dimainkan oleh setiap orang dengan tidak memandang usia, baik pria ataupun wanita, dan tak memerlukan lapangan yang luas dan yang terutama dapat dimainkan di gelanggang tertutup. Di Amerika Serikat, olahraga ini berkembang ke Kanada dan dari sanalah softball makin berkembang ke seluruh penjuru dunia. Kemudian lahirlah Federasi Softball Internasional atau International Softball Federation. Badan inilah yang akhirnya membuat peraturan-peraturan yang menyangkut permainan olahraga softball yang berlaku di seluruh dunia, termasuk Indonesia pada saat ini. Terus selanjutnya ada perkembangan softball di Asia. Setelah Perang Dunia II usai, softball semakin menyebar untuk dikenal dan digemari. Di Jepang, Filipina, Korea Selatan, Taiwan, softball telah menjadi permainan rakyat. Mengingat pesatnya perkembangan olahraga ini di Asia, dibentuklah Amateur Softball of Asia yang disingkat ASA Asia atau Persatuan Softball Amatir se-Asia. Anggotanya antara lain Filipina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Pakistan, India, Muay Thai, Singapura, dan Indonesia. Kejuaraan softball se-Asia ini diselenggarakan setiap setahun sekali bergantian antara putra dan putri. Selanjutnya perkembangan softball di Indonesia. Sebelum perang kemerdekaan, sebetulnya softball sudah ada yang melakukannya di Indonesia. Namun sifatnya masih sangat terbatas. Artinya hanya dimainkan di sekolah-sekolah tertentu saja. Pada mulanya ada anggapan bahwa permainan olahraga softball hanya pantas dimainkan oleh golongan wanita saja. Hal ini terus berlangsung sampai tahun 1966 ketika Asian Games Bangkok. Terbukalah mata kita bahwa sebenarnya olahraga softball itu dapat dimainkan baik oleh putra maupun putri. Mulai perkembangan softball sedemikian cepatnya dan adanya kompetisi antara negara setiap tahunnya, mulanya softball hanya berkembang di Jakarta, Bandung, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Tetapi kini telah menjadi salah satu cabang olahraga yang sangat digemari masyarakat, terutama para pelajar dan mahasiswa. Untuk menyalurkan kegiatan softball di Indonesia, diperlukan suatu badan yang mengaturnya. Maka dibentuklah induk organisasi dengan nama Perbasasi atau Perserikatan Baseball dan Softball Amatir Seluruh Indonesia. Sejak PON 7 di Surabaya, softball menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan. Kemudian kita masuk ke teknik dasar permainan softball. Yang pertama itu ada teknik melempar bola yang dibagi menjadi dua, yaitu lemparan pitcher dan lemparan antar base. Untuk lemparan pitcher yaitu lemparan pitcher adalah seorang pelambung bola yang bertugas melambungkan bola. Lemparan pitcher harus berada di atas lutut dan di bawah dada pemukul atau disebut dengan strike zone. Yang kedua itu ada lemparan antar base. Lemparan ini dilakukan oleh semua penjaga baik yang berkedudukan di lapangan dalam atau penjaga base dan di lapangan luar. Selanjutnya ada teknik menangkap bola. Pemain yang bertugas menangkap bola adalah catcher dan penjaga base atau lapangan termasuk pitcher. Untuk teknik menangkap bola dibagi menjadi dua, yaitu teknik menangkap bola untuk catcher dan teknik menangkap bola untuk penjaga lapangan atau base. Di teknik ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada teknik menangkap bola yang bergulir di tanah, teknik menangkap bola lambung, teknik menangkap bola lurus. Selanjutnya ada teknik memukul atau batting.
Tujuan memukul dalam permainan softball antara lain melewati atau mencapai base di depannya dengan selamat. Mencetak nilai kalau bisa melewati semua base dengan selamat. Cara memukul dalam permainan softball yaitu memukul bola dengan ayunan penuh atau swing dan memukul bola tanpa ayunan atau banting. Kemudian yang keempat ada teknik sliding. Sliding adalah upaya menjangkau base dengan cepat dengan cara meluncurkan dan menyentuhkan anggota badan ke base. Selanjutnya kita akan membahas perlengkapan dan lapangan softball. Peralatan yang digunakan dalam permainan softball yang pertama ada glove, bola softball, pemukul, leg guard, body protector, masker, dan lapangan lengkap. Peraturan permainan softball. Lapangan softball berbentuk segi empat. Ukuran lapangan softball sebagai berikut. Panjang setiap sisinya adalah 16,76 meter. Jarak dari home base ke tempat pelempar adalah 13,07 meter. Tempat pelempar berdiri, pitcher plate, berukuran 60 x 15 meter. Permainan softball mempunyai 3 tempat hingga pelari yang disebut base. Base terdiri dari base 1, 2, dan 3. Sedangkan base 4 langsung tempat untuk memukul atau home base. Perpanjangan garis dalam home base ke base 1 dan 2 disebut garis batas atau sektor. Gunanya untuk menentukan bola itu jatuhnya di dalam atau di luar garis batas. Kemudian, perlengkapan pemain softball. Pemain penjaga menggunakan glove terbuat dari kulit agak tebal berukuran 38 x 38 dan beratnya 283 gram. Selain itu, penjaga belakang menggunakan pelindung muka atau face mask dan pelindung badan body protector. Bola terbuat dari kulit yang di dalamnya terdiri atas campuran gabus dan karet. Lingkaran bola 30 cm dan berat bola 190 gram. Alat pemukul atau stick yang dipakai harus sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh per PB per basi yang panjangnya tidak lebih dari 40 cm. Kemudian selanjutnya ada peraturan permainan softball. Jumlah pemain dalam satu regu berjumlah 9 orang. Pertandingan dipimpin oleh wasit. Di setiap base ditempatkan seorang pembantu wasit atau umpire yang disebut base umpire. Lamanya permainan ditentukan oleh inning, yaitu 7 inning. Adapun yang dimaksud 1 inning adalah setiap regu bermain sekali giliran memukul dan sekali giliran menjaga. Untuk menentukan siapa yang menjadi regu penjaga dan siapa yang menjadi regu pemukul, harus dilakukan undian toss dengan uang logam. Yang keempat ada penilaian pada permainan softball. Permainan terdiri dari 9 babak disebut inning. Dalam satu inning, tim yang bertanding masing-masing mempunyai kesempatan memukul atau batting untuk mencetak angka toran. Ketika tim yang menyeberang mendapat giliran memukul, seorang pelempar bola tim bertahan melemparkan bola ke arah penangkap bola sekencang-kencangnya agar bola tidak dapat dipukul. Tim yang mendapat giliran memukul bergantian seorang demi seorang untuk memukul bola. Tim yang berjaga berusaha mematikan anggota tim yang mendapat giliran memukul. Tim yang mendapat giliran memukul mendapat kesempatan 3 kali mati atau out sebelum giliran memukul digantikan tim yang bertahan. Skor atau run dihasilkan oleh seorang runner berlari menginjak semua marka secara berurutan dan kembali menginjak home plate. Setiap pelari yang berhasil mengelilingi dan menginjak home plate mendapat 1 angka. Waktu permainan ditentukan oleh inning, setiap tim mendapat giliran memukul sampai 3 kali out dan mematikan tim lawan 3 kali out. Disebut satu inning. Setelah menghabiskan inning, tim yang mencetak angka atau run terbanyak menjadi pemenang. Jadi sekian dari pemaparan materi tentang permainan softball. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.